Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiana Salihah dengan NPM 6021210039. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Resiliensi terhadap Depresi pada Konten Kreator Generasi Z. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang kemudian mengakibatkan masyarakat Indonesia melewati batas sehat yang direkomendasikan selama 2 jam per hari dalam menggunakan media sosial. Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi digital yang kemudian melahirkan profesi baru yaitu konten kreator. Nah, konten kreator ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan melalui uh, proses memproduksi dan membuat konten baik berupa video, teks, gambar, audio, maupun berbagi konten menarik lainnya yang kemudian diunggah melalui media sosial. Profesi sebagai konten kreator ini merupakan pekerjaan yang banyak diminati oleh generasi muda, terutama generasi Z. Karena kedekatan mereka dengan digital, di mana generasi Z ini juga merupakan pengguna internet tertinggi dibandingkan generasi lainnya menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia pada tahun 2024. Kemudian, Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 17 juta konten kreator dan 8 juta. Di antaranya menganggap bahwa profesi konten kreator ini merupakan profesi utamanya. Kemudian, profesi konten kreator ini memang menawarkan banyak peluang seperti fleksibilitas kita dalam menentukan untuk bekerja di mana dan kemudian dapat menentukan jadwal kerja sendiri serta dapat menyalurkan hobi yang benar-benar sesuai dengan minat kita. Namun ternyata di sisi lain, dalam beberapa laporan dan juga penelitian ditemukan bahwa menjadi seorang konten kreator ini bisa menimbulkan stres karena adanya beberapa tekanan. Yang pertama, yaitu mereka harus selalu tampil menarik di depan media sosial, kemudian mereka harus mempertahankan jumlah followers mereka, dan juga mereka harus tetap mengejar tingkat interaksi mereka dengan audiens atau followers sampai meningkatkan followers mereka. Kemudian mereka juga harus memenuhi ekspektasi dari followers dan brand yang bekerja sama dengan mereka. Nah, hal tersebut dirasakan konten kreator dan merasa harus terpaksa selalu online karena jika tidak mereka khawatir akan kehilangan visibilitas. Nah, dari ketertinggalan mereka mengupload konten sehari saja, mereka sudah merasa akan tertinggal. Sehingga mereka sering bekerja secara berlebihan dan menyebabkan kelelahan serta risiko pelecehan daring. Tekanan tersebut juga diperparah oleh adanya interaksi secara terus-menerus, kemudian adanya hate speech melalui komentar, yang mana komentar tersebut di media sosial meruntuhkan kepercayaan diri seorang konten kreator. Dalam penelitian, dijelaskan bahwa 40 konten kreator mengaku bahwa mereka merasa takut akan menghadapi masa depan. Nah, hal tersebut juga bisa karena adanya cyberbullying, fluktuasi pengikut, dan juga ketidakpastian pendapatan. Bahkan dalam sebuah laporan juga ditemukan bahwa 43% konten kreator dilaporkan mengalami burnout per bulannya, dan 29% lainnya dilaporkan mengalami kelelahan per hari. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya tuntutan menambah followers dan juga konsistensi konten yang memunculkan perbandingan yang tidak sehat dengan kreator lainnya. Sehingga dalam data statistik Munar 2025 dijelaskan bahwa sebanyak 75,5% konten kreator merasa stres dan juga cemas. Tekanan intens tersebut merujuk sejalan dengan gejala awal depresi menurut Beck, di mana ketakutan akan masa depan, kehilangan minat, dan kelelahan merupakan tanda timbulnya depresi dari berbagai aspek. Nah, Beck dan Alport juga menjelaskan bahwa gejala depresi itu tidak hanya bersifat kognitif, melainkan dapat berdampak pada perilaku dan juga pengalaman emosional. Sebagaimana WHO juga menyebutkan bahwa depresi ini dapat menyebabkan permasalahan global yang membebani ekonomi melalui penurunannya produktivitas serta tingginya angka ketidakhadiran di sekolah dan juga tempat kerja. Di luar dampak pada penurunan penurunan produktivitas atau kualitas hidup, dampak terburuk jika seseorang mengalami depresi yaitu
munculnya ide untuk bunuh diri dan juga perilaku menyakiti diri sendiri. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Rusinani 2022 menemukan bahwa 40% penderita depresi memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pengembangan depresi, maka diperlukan faktor yang dapat meningkatkan ketahanan psikologis seseorang dalam mengatasi tekanan atau kesulitan yang mungkin dihadapinya. Dalam beberapa penelitian dijelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat memitigasi gejala depresi dan stres hingga mempercepat proses pemulihannya adalah resiliensi. Beberapa penelitian tersebut melaporkan bahwa resiliensi memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan gejala depresi. Yang berarti, jika tingkat resiliensi seseorang tinggi, maka uh, kemungkinan dia mengalami depresi itu rendah. Dan mungkin sebaliknya, jika tingkat resiliensi mereka rendah, maka akan memungkinkan peningkatan depresi. Namun, ternyata penelitian tersebut bertentangan dengan temuan Widakdo 2023, karena pada temuannya menunjukkan tidak adanya kaitan antara signifikan antara resiliensi dan juga depresi, karena mungkin terdapat beberapa faktor lain yang mampu menjadi protektif uh, gejala depresi. Dengan melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya, sehingga meskipun banyak penelitian sebelumnya yang sudah meneliti mengenai resiliensi dan depresi, namun hanya pada populasi umum atau pelajar, dan juga masih sedikit yang melakukan penelitian pada resiliensi dan depresi pada konten kreator, terutama generasi Z, yang mana generasi Z ini merupakan usia 18 sampai 24 tahun yang memiliki prevalensi depresi tertinggi berdasarkan riset kesehatan dasar menurut Kementerian Kesehatan 2018. Profesi konten kreator juga, seperti melihat data di atas, bahwa dapat menghadirkan tekanan psikologis yang unik seperti tuntutan algoritma, engagement, dan juga uh, terkena cyberbullying. Oleh karena itu, studi ini bertujuan mengkaji pengaruh resiliensi sebagai faktor protektif terhadap depresi pada konten kreator generasi Z, dan juga untuk mengisi kekosongan literatur tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh resiliensi terhadap depresi pada konten kreator generasi Z. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh resiliensi terhadap depresi pada konten kreator generasi Z. Kemudian manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian psikologi, dan manfaat praktisnya diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi konten kreator, praktisi psikolog, dan konselor, kemudian pada platform media sosial juga agensi konten kreator. Adapun bab 2 tinjauan pustaka. Depresi menurut Beck yaitu sebagai gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, hilangnya minat atau kesenangan dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati, serta adanya gejala kognitif dan fisik. Kemudian, definisi tersebut mengacu pada pandangan diri individu yang pesimis tentang diri mereka sendiri, dunia mereka, bahkan ketakutan akan masa depan, kehilangan minat, padahal sebelumnya dia sangat menikmati dan munculnya kelelahan. Dan itu disebut sebagai ciri depresi menurut B. Kemudian depresi juga terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek afektif. Nah, aspek afektif ini ditandai dengan adanya perasaan tidak bahagia atau sedih, mudah menangis, gelisah, ataupun mudah marah, kehilangan minat, dan juga menunjukkan sikap tidak peduli. Kemudian ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini ditandai dengan adanya penilaian negatif terhadap diri sendiri, seperti menarik diri dan juga menolak adanya bantuan dari orang lain, merasa gagal dan juga kehilangan semangat. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek motivasional, yaitu hilangnya minat dalam melakukan aktivitas dan juga ditandai dengan sering melamun. Kemudian yang terakhir itu ada aspek fisik dan vegetatif, yaitu aspek yang meliputi gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, kehilangan gairah seksual, dan juga mudah lelah. Nah, kemudian resiliensi. Nah, pada
penelitian ini, peneliti menggunakan teori resiliensi dari Kanner dan Davidson 2003. Nah, resiliensi menurut Kanner Davidson 2003 ini merupakan bentuk dari kualitas diri seseorang yang membantu individu untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan juga mampu uh, melakukan perkembangan diri ketika menghadapi sesuatu tekanan, tantangan, atau situasi yang sulit. Nah, dalam resiliensi ini, menurut Kanner dan Davidson, terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi personal, yaitu seorang individu memandang kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri melalui kesulitan yang telah dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan terhadap insting, di mana seseorang yang dapat tekanan uh, pada aspek ini tetap menerimanya dengan kepala dingin dan sabar dan berusaha untuk memperbaiki kondisi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerimaan positif. Nah, penerimaan positif ini merupakan kepercayaan mereka untuk menjaga sikap maupun pada diri mereka maupun pada orang-orang di sekitar mereka dan yang kemudian mendapatkan rasa aman dan lebih siap untuk menghadapi situasi yang sulit. Dan yang keempat yaitu ada kontrol diri, di mana itu kemampuan mengatur emosi negatif secara adaptif dan juga menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan kestabilan dalam situasi yang sulit. Nah, yang kelima yaitu pengaruh spiritual, yaitu menghadapi kesulitan dengan sumber kekuatan dari keimanan. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara resiliensi terhadap depresi pada konten kreator generasi Z. Dan yang kedua, yaitu terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara resiliensi terhadap depresi pada konten kreator generasi Z. Nah, sini ada bab 3 metode penelitian. Kategori penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional study, yang mana bertujuan untuk melihat prevalensi situasi fenomena permasalahan, sikap atau persoalan dengan mengambil bagian dari populasi. Nah, variabel penelitian ini, variabel independennya yaitu resiliensi dan variabel dependen variabelnya yaitu depresi. Populasi pada penelitian ini yaitu konten kreator generasi Z yang aktif dalam membuat konten. Kemudian, sampel penelitian pada penelitian ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu berusia 13 sampai 28 tahun atau sesuai dengan generasi Z. Yang kedua yaitu konten kreator aktif di media sosial. Nah, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti mengkombinasikan purposive sampling dengan snowball sampling karena bertujuan untuk menjangkau konten kreator lebih jauh dan lebih luas yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, instrumen penelitian pada penelitian ini, yang pertama, peneliti menggunakan back depression inventory 2, yang merupakan adaptasi 2 depresi dari back. Nah, alat ukur ini dipakai untuk mengukur intensitas gejala depresi yang kemudian diukur menggunakan 21 item dan setiap pernyataannya diberi skor pada skala 0 hingga 3 dengan total keseluruhan yang menggambarkan tingkat keparahan depresi. Nah, alat ukur ini sudah diuji validitas dan reliabilitas dan pada populasi umum dengan tingkat spesifisitasnya dan sensitivitasnya yaitu 73% oleh Ginting dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, kemudian alat ukur untuk mengukur resiliensi, peneliti menggunakan Kanner-Davidson Resiliency Scale atau CDRISC 25 yang diciptakan oleh Kanner-Davidson 2003 untuk menilai ketahanan psikologis individu dalam menghadapi kesulitan dan tekanan hidup. Nah, skala ini terdiri dari 25 item yang masing-masing diukur menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu dari kurang kurang setuju hingga sangat setuju. Nah, alat ukur ini juga telah menunjukkan validitas dan reliabilitas yang tinggi dalam berbagai penelitian dengan alpha Hornbach 0,89. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.